isu yang semakin marak terjadi di masyarakat, khususnya di dunia digital, yaitu fenomena ujaran kebencian di media sosial dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa. Ujaran kebencian bukan hanya merusak hubungan antar individu, tetapi juga bisa memicu perpecahan, konflik sosial, bahkan mengancam persatuan bangsa. Untuk mendalami topik ini, podcast hari ini akan dibantu oleh moderator dan menghadirkan narasumber serta dua penanggap. Mari kita mulai diskusinya. Kepada moderator, saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Halo semuanya, saya sebagai moderator akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Tema kita sangat penting karena media sosial saat ini menjadi ruang publik terbesar untuk berinteraksi. Namun juga menjadi tempat potensi penyebaran ujaran kebencian. Baik, kita langsung masuk ke sesi pertama bersama narasumber. Kepada narasumber, izinkan saya mengajukan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ujaran kebencian dan bagaimana fenomenanya saat ini di media sosial? Terima kasih. Ujaran kebencian adalah segala bentuk ungkapan, baik verbal maupun tulisan, yang menyerang atau merendahkan seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, identitas, atau karakteristik tertentu. Saat ini, fenomena ujaran kebencian di media sosial meningkat karena sifat media sosial yang cepat, mudah dibagikan, dan minim kontrol. Banyak orang berani berkata kasar, menghina, atau merendahkan pihak lain tanpa memikirkan dampaknya bagi kehidupan sosial dan persatuan bangsa. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanggapan pertama. Kepada penanggap satu, bagaimana pendapat Anda mengenai fenomena ini? Menurut saya, meningkatkan ajaran kebencian disebabkan oleh rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang etika bermedia sosial. Banyak pengguna yang tidak memahami bahwa setiap kata yang diunggah dapat berpengaruh besar terhadap opini publik. Dampaknya sangat serius. Ujaran kebencian bisa memicu konflik, memecah belah masyarakat, bahkan memperkuat stereotip negatif antar kelompok tertentu. Terima kasih kepada penanggap satu atas pandangannya. Sekarang kita beralih ke penanggap dua. Bagaimana Anda melihat dampak ujaran kebencian di sudut pandang sosial dan kebangsaan? Dari sudut pandang sosial, ujaran kebencian menciptakan rasa tidak aman dan ketegangan di masyarakat. Banyak kasus konflik di dunia nyata berawal dari provokasi di media sosial. Dari sisi kehidupan berbangsa, ujaran kebencian merupakan ancaman serius terhadap nilai persatuan. Konflik saraf, polarisasi politik, sehingga hilangnya kepercayaan antar warga adalah dampak nyata yang bisa timbul apabila ujaran kebencian tidak dikendalikan. Terima kasih kepada penanggap dua. Kita kembali kepada narasumber. Berdasarkan semua pandangan tadi, pertanyaan saya selanjutnya, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah penyebaran ujaran kebencian di media sosial? Untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Meningkatkan literasi digital, terutama kemampuan memilah informasi dan memahami etika komunikasi online. 2. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku ujaran kebencian agar ada efek jerah. 3. Mengajak masyarakat aktif menyebarkan konten positif dan edukatif. 4. Melibatkan tokoh masyarakat dan influencer untuk mempromosikan narasi persatuan. 5. Pembiasaan kontrol diri
dilakukan secara konsisten, ruang digital kita akan jauh lebih sehat dan konstruktif. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Terima kasih juga kepada kedua penanggap dan pandangan yang sangat memperkaya diskusi kita hari ini. Sekarang saya kembalikan kepada pembawa acara untuk menutup sesi podcast hari ini. Terima kasih kepada moderator dan narasumber dan para penanggap yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian bukan hanya masalah komunikasi di media sosial, tetapi juga masalah etika, hukum, dan nilai kebangsaan. Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan bangsa. Semoga diskusi hari ini memberi wawasan bagi kita semua agar lebih bijak bermedia sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.